Shalom kepada jemaat yang berada di mana saja kita berada saat ini. Kita percaya hadirat Tuhan ada di mana saja di dalam hidup kita. Saat ini sebelum kita mulai kebaktian, mari kita siapkan hati kita. Kira-kira dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir di mana tempat kita berada. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat lagu menyembah Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari kita siapkan hati kita, sembah Dia. Shandara baba kura baba shandara baba. Angkat suaramu sembah Dia. Oh shandara baba kura baba shandara mama. Haleluya Yesus. Kura baba shandara baba diandara mama. Haleluya Yesus. Sembah Dia, sebab Tuhan yang layak disembah. Tuhan kita yang lebih besar dari apa yang kita hadapi pada saat ini. Apapun masalah, apapun beban yang kita hadapi, sembah Dia Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Biar hadirat Tuhan turun di atas kita di tempat di mana kita berada. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku menyembahmu, ku sekali lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Maka sembah Dia. Ku menyembah
sembah Dia. Oh shanara mama 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 mama. Oh shanara mama 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 mama. Oh shanara mama mama mama. Sembah Dia. Dimanapun kita berada saat ini, mari angkat suaranya. Sembah Dia. Sebab Tuhan yang layak disembah. Sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu kudus. Sebab-Mu. Oh sebab nama-Mu kudus. Oh shanara mama 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 mama. Haleluya. Oh shanara mama 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 mama. Tuhan sembah-Mu. Tuhan berkat-Mu di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan berkat-Mu sentiasa melimpah di dalam hidup kami. Kami tidak pernah kehabisan berkat-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang hidup kami di atas dunia ini Tuhan, kami tidak pernah kelaparan. Sebab Engkau Tuhan yang memberkati kami di tempat dimanapun kami berada. Sebab jikalau kami menuruti setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami, damai sejahtera-Mu sentiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh shanara mama 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 mama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Mari siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang ada di mana saja kami berada, kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami datang untuk mengangkat pujian hanya bagi-Mu, Sang Raja kami. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan, biarlah setiap kami datang mengangkat hati kami. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Oh Tuhan Yesus, Sang biarlah hadirat-Mu mengalir Tuhan. Mengalir dimanapun anak-Mu berada tadi. Dan di tengah-tengah online tadi Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Agar kebangkitan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Inilah saatnya Tuhan. Kami mengalami perubahan yang baru terjadi di dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, agar kami Tuhan bangkit daripada kelemahan kami. Maka hati kami hanya bagi nama-Mu dalam hidup kami.
kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat kami mulai ibadah kami serahkan setiap anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami. Tuhan, kami serahkan aktiviti kami saat ini di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat pujian dan menyembah ini Tuhan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kira-kira dimanapun saat ini kita berada, mari kita angkat pujian Hatiku Percaya. Kita cari bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan emasku, yang gunung batu dan keselamatanmu.
Haleluya. Haleluya Yesus. Dimanapun saat ini kita berada, mari kita tunduk kepala kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, kita yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kita percaya ramai saat ini yang terkesan oleh wabah. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan kita yang lebih besar akan menolong kita. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Sembah Dia. Oh, Tuhanku luar biasa. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Angkat suaramu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan berikan hidupku. Saat ini dimanapun kita berada, angkatlah pujian ini sebagai doa kita. Katakan Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi pada saat ini. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Engkau besar dari masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami Tuhan. Meskipun masalah yang kami hadapi besar saat ini, namun Tuhan kami yang lebih besar di dalam hidup kami. Haleluya. Sebab ada kuasa yang gelap menyesatkan kami saat ini Tuhan. Tetapi semua kuasa itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebab Tuhan kami yang besar. Mari kita renungkan janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Janji Tuhan kepada kita, Dia tidak akan pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita renungkan janji Tuhan. Meskipun apa yang kita hadapi saat ini, percayalah janji Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Mari kita angkat pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Angkat suaramu, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita renungkan janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mungkin kita saat ini menghadapi masalah, namun percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu dan indah pada masanya. Mari sembah Dia. Kita renungkan janji Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Oh, terima kasih. Oh, angkat nyanyi sekali lagi, bahwa janji Tuhan selalu tepat pada waktu dan indah pada masanya. Haleluya. Jadikan ini sebagai doamu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah
bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Angkat suaramu semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, janji-Mu yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami, bahkan memulihkan kami. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah kami, bahkan di setiap rumah jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Tuhan beri kepada kami, dan segala yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami, membuka mata hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan kepada setiap kami. Kami percaya Engkau mempunyai pesan untuk kami pagi hari ini, dan Engkau akan memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih tim musik. Shalom kepada kita semua, saudara-saudariku, ibu bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah ataupun di mana saja kita beribadah bersama. Kita beribadah bersama sebagai satu keluarga. Meskipun kita saling berjauhan, puji Tuhan, kita masih boleh bersama beribadah secara online. Ya, saya berharap damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal dan pikiran kita senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara-saudaraku semua di luar sana dan kita semua. Kita melihat ya, situasi sekarang ini memang serba tidak pasti. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita, ada bersama dengan kita. Sedikit pengumuman untuk kita semua, kita masih tetap mengadakan doa bersama melalui Zoom pada hari Jumat malam pukul 9 dan pada hari Isnin pagi pukul 5.30. Mari bersama-sama kita bergabung berdoa sebagai satu keluarga. Kita berdoa bersama. Semangat. Ya, ingat pukul 9 hari Jumat pukul 9 malam dan hari Isnin pukul 5.30 pagi. Link akan dibagi kemudian di dalam grup WhatsApp ataupun message. Baiklah, kita lihat
keadaan yang serba tidak pasti saat ini, dalam sekelip mata segala sesuatu boleh berubah. Ya, 2 minggu lepas, hari Sabtu, kita sudah mengatur rencana untuk beribadah di gereja. Semua sudah dipesan, bahkan saudara-saudari kita dari Pucong sudah memesan transport. Tetapi lewat tengah malam kita mendapat informasi bahwasanya kebaktian di gereja tidak dibenarkan lagi. Dan awal pagi subuh barulah informasi itu boleh dikirimkan kepada jemaat. Jadi memang sangat terlambat. Secara tiba-tiba saja. Sebahagian jemaat bahkan ada yang sudah dalam perjalanan ke gereja pada pagi harinya, baru dia membaca pengumuman tersebut, informasi itu bahwa tidak boleh beribadah, dan terpaksa mereka kembali ke rumah. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Semua akan berubah. Di dalam ketidakpastian ini, di dalam perubahan ini, di mana kita akan meletakkan hidup kita? Di mana kita mau membangun hidup kita? Dasar apa yang akan kita pilih? Mari kita lihat 2 dasar yang disebutkan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang sudah dapat boleh baca bersama-sama dengan saya. Matius 7, 24 sampai 27. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 macam dasar yang sudah kita baca ya, untuk membangun rumah. Dan rumah itu ada menggambarkan hidup kita, di mana kita akan meletakkan dasar hidup kita, supaya di dalam ketidakpastian yang ada sekarang ini, badai topan dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita tidak akan goyah. Kita tetap teguh berdiri, tidak rubuh seperti rumah yang di atas pasir. Batu yang teguh dan pasir yang goyah. Dasar mana yang akan kita pilih? Setelah kita membaca tadi, kita lihat sama ada rumah di atas batu dan yang di atas pasir. Keduanya sama-sama dilanda ribut. Betul ya? Di sini masalahnya bukan ribut yang melanda. Tetapi pada dasar apa rumah itu dibangun? Karena kedua-duanya tak kira di mana dasar kita membangun rumah kita, ribut pasti ada, ribut pasti melanda. Rumah yang dibina di atas batu tidak akan rubuh, namun tetap kokoh berdiri, tidak goyah, sebab dasarnya kuat, batu yang keras. Rumah yang dibina di atas pasir, rubuh dan rusaknya sangat hebat, sebab dasarnya pasir. Pasir yang tidak stable, yang goyah. Kekuatan, ketahanan, kekokohan terletak pada dasarnya. Kekuatan kita terletak pada dasar hidup kita, di mana kita mau meletakkannya. Apapun pilihan yang kita hadapi, apapun pilihan yang kita ambil, pasti, sudah pasti
ribut, badai, dunia, taufan senantiasa ada silih berganti. Senantiasa datang silih berganti. Ada musim-musimnya, semua ada musimnya. Tetapi bukan hanya musim badai dan topan saja ya. Ada juga musimnya, kadang-kala tenang dan ceria dan semuanya baik-baik saja. Karena musim-musim ini pasti berganti dan musim-musim ini hanya sementara. Dan badai ataupun musim yang tengah kita hadapi sekarang ialah pandemi COVID-19. Kita sedang dilanda badai COVID-19. Badai secara global, bukan hanya di Malaysia, tetapi seluruh dunia dilanda oleh badai ini. Kalau kita sering dengar ada badai Taufan mengamuk di sana, di Filipina seringnya, tapi kita tidak kena, puji Tuhan. Tetapi badai pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Malaysia, seluruh dunia mengalami dahsyat. Seluruh dunia. Dalam sepanjang hidup saya, baru kali ini ada badai yang melanda seluruh dunia. Sama, tidak terkecuali. Mungkin saudara-saudari juga mengalaminya. Ini pertama kali seumur hidup. Badai yang melanda secara keseluruhan seluruh dunia, seluruh manusia, tak kira tua muda, besar kecil, terkenal atau tidak terkenal, kaya miskin, berkuasa, rakyat jelata, raja, semua. Tetapi badai ini pasti berlalu. Sudah hampir 1 tahun. Bila berlalunya Ibu? Sudah hampir setahun ya. Awal tahun ini kita sudah mengalami lockdown. Ini sudah hampir ke penghujung tahun 2020. Sebentar lagi pun kita akan merayakan Christmas. Tetapi sampai sekarang kita juga belum tahu bagaimana kesudahan ini. Bahkan kalau kita lihat kes lonjakan kes COVID-19 di negara ini yang baru-baru ini sangat-sangat tinggi. Bahkan yang paling tinggi adalah semalam, ya, 1.220 kalau saya tidak silap, mencecah angka 1.000. Ini pertama kali dan ini yang paling tinggi. Gelombang ketiga sudah melanda Malaysia. Jumlah kes-kes baru jauh lebih tinggi dibanding gelombang pertama dan kedua. Kita sudah memasuki gelombang ketiga. Sebagian wilayah di negara ini, seperti gereja kita sekarang ini, kembali dikenakan PKPB. Ataupun di tempat lain ada yang kena PKPD, darurat, lockdown. Kembali kepada keadaan sebelum ini, bahkan lebih membimbangkan. Sekolah-sekolah kembali ditutup. Bahkan rumah-rumah ibadat seperti gereja kita. Menurut WHO, pandemi COVID-19 sudah memasuki fasa membimbangkan. Ini kenyataan WHO. Sudah memasuki tahap fasa yang membimbangkan. Dan kalau kita ada baca berita, saya pernah baca, pasien-pasien COVID-19 banyak yang mengalami gangguan mental. Wah. Bahkan ada juga berita yang saya baca, ramai individu yang diperkirakan akan mengisi-tiharkan muflis pada akhir tahun depan. Bukankah badai pandemi ini begitu keras sudah menghantam kita sepanjang tahun ini? Ini badai taufan dunia yang menghantam kita sekarang. Ini musim kita di tengah pandemi ini. Tetapi ketahuilah bahwa kesusahan yang lebih dahsyat lagi, kesusahan akhir zaman masih akan datang kemudian. Jadi kita belajar, tapi berdoa, berharap kita tidak masuk kepada kesudahan yang lebih dahsyat. Untuk tetap kokoh berdiri pada badai ini,
tidak rubuh ketika badai ini melanda, hidup kita tidak goyah, kita tidak jatuh ketika badai ini yang sedang melanda ini, di mana kita harus memindah hidup kita? Meletakkan dasar kekuatan kita, harapan kita. Apa dasar yang sudah kita pilih? Ataupun apa dasar yang akan kita pilih setelah mendengar firman Tuhan ini? Hanya di dalam Kristus Yesus, batu karang kita, ialah batu penjuru, dasar yang teguh. Di dalam Tuhan Yesuslah kita harus meletakkan hidup kita, dasar hidup kita, supaya badai topan dunia ini tidak akan menghancurkan hidup kita. Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Tuhan adalah kota benteng kita, Tuhan Yesus. Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Pasti kita tidak akan goyah. Mari kita lihat dan belajar dari perjalanan bangsa Israel pula. Selama 40 tahun mengembara di padang gurun. 40 tahun ada di antara kita yang beribadah bersama hari ini yang sudah mencapai 40 tahun. Jangan tanyalah, saya pasti sudah lebih ya. Tetapi ada yang belum 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang singkat. Bangsa Israel mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Mari kita lihat dan belajar dari perjalanan mereka, bagaimana Tuhan Allah berjalan bersama mereka. Kalau kita mau Tuhan Allah berjalan bersama kita dalam hidup ini. Ulangan 2 ayat 7. Kalau saudara-saudara mau membaca, silakan buka Ulangan 2 ayat 7. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Engkau tidak kekurangan apapun. Engkau tidak kekurangan apapun. Gurun pasir yang panas dan kering pasti susah hidup. Kalau kita membayangkan gurun pasir, ada yang sudah pernah pergi ke gurun pasir? Kalau kita melihat, boleh kita bayangkan betapa panasnya di gurun pasir. Kering. Pasti susah hidup. Apa yang Tuhan lakukan bagi umat Israel selama 40 tahun di padang gurun? Pertama, mari kita lihat dari apa yang sudah kita baca. Tuhan Allah memberkati. Ya, Tuhan Allah memberkati. Dia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Tuhan Allah memberkati pekerjaan tangan kita. Memberkati pekerjaan tangan umatnya Israel. Di dalam gurun panas kita sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, apa yang dapat kita lakukan? Mungkin nampaknya kita tidak dapat melakukan apa-apa, karena kita tidak boleh keluar rumah. Harus di rumah, duduk rumah. Tidak boleh keluar kemana-mana. So, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan akan memberkati. Tuhan katakan Dia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu. Ini pesan Tuhan yang saya dapat. Tuhan ingin kita melakukan sesuatu pada saat ini. Di gurun pasir kita yang panas, pandemi COVID-19 pada saat ini. Apa yang boleh kita lakukan? Dia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Itu janjinya. Jadi jangan malas. Singkapkan lengan bajumu. Siap bekerja. Pikirkan apa yang boleh kita lakukan saat ini. Mari lakukan sesuatu. Jadilah lebih kreatif. Bekerja dengan hikmat. Keterampilan ataupun keahlian yang kita ada, yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan akan memberkati. Saya yakin di masa susah ini ada ramai saudara-saudari di luar sana yang sudah mulai melakukan sesuatu. Saya tahu. Saya sudah melihat melakukan sesuatu dan berkarya yang belum pernah mereka lakukan selama ini. Justru mereka melakukannya di padang gurun COVID-19 ini. Dan Tuhan memang memberkati mereka.
Saya sudah melihat saudara-saudara kita yang diberkati di luar sana, yang berkarya dengan sesuatu yang baru pada musim ini. Saya percaya saudara-saudari yang di luar sana yang diberkati mengatakan amin untuk Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan tangan mereka. Kita sekarang yang belum melakukan apa-apa lagi, mari lakukan sesuatu, pikirkan dengan kreatif apa yang dapat kita lakukan. Jangan melihat di gurun panas kita sekarang ini, di gurun pasir kita sekarang ini, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Bahkan sesuatu yang kecil sekalipun dan sederhana yang boleh kita lakukan akan diberkati Tuhan menjadi besar. Amin. Nomor 2, yang kedua, Allah memperhatikan dan menyertai perjalanan umatnya. Ini adalah dari bacaan tadi, Ulangan 2 ayat 7. Yang kedua, Allah memperhatikan dan menyertai perjalanan umatnya. Selama 40 tahun mengembara di padang gurun, Allah menyertai, memperhatikan perjalanan umat Israel. Tuhan mengatur dan membimbing langkah-langkah kita sesuai dengan rencananya. Dia Allah yang melihat dan mengerti setiap keadaan yang kita lalui. Jikalau Tuhan tidak menyertai, bangsa Israel mungkin sudah habis di padang gurun, sudah habis mati semua di padang gurun. Jika Tuhan tidak menyertai kita sekarang, mungkin kita juga sudah habis kena COVID-19. Lihat bukan bagaimana penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Hidup kita, tubuh kita masih sehat. Kita masih boleh bernafas. Kita masih diberi peluang yang baru oleh Tuhan. Anugerah Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang besar tidak pernah meninggalkan umat Israel sendirian. Kehadiran Tuhan begitu nyata di tengah mereka. Tuhan hadir dalam tiang awan. Waktu itu mereka mengembara di padang gurun. Dalam tiang awan dan tiang api. Kehadiran Tuhan nyata di tengah mereka. Dia yang memperhatikan dan menyertai perjalanan umat Israel. Dia Allah yang sama, yang akan menyertai perjalanan kita juga pada hari ini, pada saat ini, melalui gurun pasir kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kita yang sering keluar dari jalan Tuhan. Coba keluar, meninggalkan Tuhan, mencari jalan kita sendiri. Dan saudaraku, Dia ada di setiap musim hidup kita. Dia ada bersama kita. Melalui musim pandemi ini juga Tuhan sedang memperhatikan dan menyertai perjalanan kita. Percayalah saudaraku, meskipun kelihatannya Tuhan berdiam diri, namun saya percaya Dia sedang melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Jangan takut dan jangan patah hati. Ya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan jangan patah hati dengan keadaan sekarang ini. Bersama Tuhan yang menuntut perjalanan kita, kita pasti akan melewati musim ini. Amin. Yang ketiga, Tuhan memelihara umatnya, mencukupkan segala keperluan mereka. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel dan mencukupkan segala keperluan mereka. Dan mereka tidak pernah kekurangan selama 40 tahun. Hal-hal yang mustahil diadakannya dengan kuasa mujizat yang heran. Makanan dan air cukup bagi umat Israel pada masa itu. Tuhan mengirimkan mana setiap pagi untuk makanan mereka. Ketika mereka bising-bising mau makan daging, bosan sudah makan mana katanya, dia mau makan daging, Tuhan juga mengirimkan burung puyuh yang banyak, bahkan cukup untuk 1 bulan katanya. Sampai mereka muak mungkin makan daging. Jadi Tuhan mencukupkan semua keperluan mereka. Saya percaya Tuhan juga mencukupkan semua keperluan kita. Tuhan memelihara kita, sebagaimana Tuhan memelihara umatnya Israel.
Kalau dulu meskipun Tuhan mencukupkan mereka, tapi mereka tidak boleh suka-suka. Apa yang Tuhan beri, itu yang mereka makan, yang mereka gunakan. Sekarang kita masih boleh pilih apa yang kita mau. Ulangan 29 ayat 5. Kembali ke Ulangan. Ulangan 29 ayatnya yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. 40 tahun pakaian tidak rusak, kasut tidak rusak. Wow, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan. Pakaian tidak rusak, kasut tidak rusak, 40 tahun. Tuhan begitu memperhatikan dan memelihara umatnya Israel. 40 tahun Israel cuma makan mana. Kita belum lagi 1 tahun dalam gurun pasir pandemi COVID-19. Belum lagi ya, belum lagi 1 tahun. Makanan kita saya yakin jauh lebih baik daripada makanan umat Israel dulu. Masih boleh pesan makanan melalui GrabFood. Dan ada banyak pilihan yang boleh kita pilih. Apa saja kita mau kita boleh dapatkan. Pakaian, kasut dan lainnya semua kita boleh ganti. Meskipun kita ada di dalam musim pandemik pada saat ini. Kita tak boleh keluar rumah, tapi kita boleh beli secara online. Masih ada kesenangan yang boleh kita rasakan. Betapa Allah memelihara hidup kita sekarang ini. Semua keperluan kita Dia cukupkan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan memelihara hidup kita. Tapi satu yang harus kita tahu, Tuhan memelihara hidup kita bukan dengan cara kita, bukan dengan cara yang kita inginkan atau yang kita pikirkan, tetapi dengan caranya sendiri, dengan caranya yang ajaib. Percayalah saudaraku, jika kita meletakkan hidup kita pada Tuhan, dasar yang teguh, hidup kita tidak akan goyah. Meskipun badai topan dunia datang melanda, kita tidak akan goyah. Seperti rumah yang dibina di atas batu akan tetap kokoh berdiri ketika badai datang melanda. Demikian juga hidup kita. Kalau kita meletakkan hidup kita, iman percaya kita, harapan kita di dalam Tuhan Yesus yang adalah gunung batu, kekuatan kita, hidup kita pasti tidak akan goyah. Kita pasti akan melewati gurun pasir ini. Kita pasti akan menang melalui pandemi COVID-19 ini. Jangan patah hati, jangan risau saudara-saudaraku, karena Dia Allah yang memberkati kita, sebagaimana Dia sudah memberkati umatnya Israel. Allah yang memperhatikan perjalanan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Allah yang memelihara dan mencukupkan keperluan kita. Mari kita jalani hidup ini dengan iman. Dalam situasi apapun, percayalah kalau dasar kita itu adalah Tuhan Yesus yang teguh, yang kokoh, tempat perlindungan kita, kita tidak akan goyah. Sama seperti dasar kita Tuhan Yesus, kita tidak akan goyah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia Allah yang memelihara dan mencukupkan segala keperluan kita, memberkati pekerjaan tangan kita. Bahkan dalam situasi seperti kekeringan di padang gurun saat ini, dalam musim pandemi COVID-19 saat ini, mari letakkan dasar hidup kita.
kekuatan kita, dasar yang teguh hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Batu karang itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Mari tim musik saya jemput ke depan. Mazmur 94 ayat 22 mengatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Aku pasti tidak akan goyah, sebab Tuhan Yesus adalah gunung batu perlindunganku. Di dalam Dialah, di dalam Tuhan Yesuslah aku akan meletakkan dasar hidupku. Mari kita katakan bahwa kita akan meletakkan dasar hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Dia batu karang yang teguh. Dia adalah gunung batu perlindungan kita. Pasti saudaraku, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap kokoh berdiri melewati badai COVID-19 ini. Saya yakin kita akan melewati melaluinya sebagai pemenang pada akhirnya nanti. Haleluya Yesus. Janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Janji Tuhan selalu tepat. Seperti fajar yang terbit pada pagi hari, janji Tuhan selalu ada. Tidak pernah terlambat menolong hidup kita, tidak pernah terlambat bahkan memulihkan hidup kita. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, memulihkan kita. Allah berjanji akan memberkati pekerjaan tangan kita. Allah berjanji Allah memperhatikan dan menyertai perjalanan kita. Allah juga berjanji memelihara kita melewati gurun pasir pandemi COVID-19 kita pada saat ini. Dengan kasih Allah yang besar, kita akan mampu melewatinya. Kita akan mampu melewatinya sebagai pemenang pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sudah memberkati, menyertai perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun.
Engkau juga Allah yang sama yang kami sembah pada saat ini, yang akan menyertai, memberkati, memelihara perjalanan kami melalui segala musim di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Kami mau meletakkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru, yang kokoh, batu perlindungan kami. Kami mau meletakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Pengharapan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami percaya janji-janji Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah firman yang baru kami dengar ini menjadi berkat bagi kami semua. Mari saudaraku, kita terima berkat daripada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hati dan pikiran kita senantiasa menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.